Pesan saya untuk orang tua Halim, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya Ananda Halim menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz. Sungguh la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan dan menyertainya dengan perasaan qalbu serta menyertainya pula dengan amalan-amalan anggota tubuh. Semakin taat kepada Allah, semakin menjauhi maksiat. Karena orang tua yang saleh akan sangat berpengaruh kepada kemudahan dan kesolehan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim, dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khadir, kedua orang tua tersebut adalah orang tua yang saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini bahwa yahfazu dzurriyyatahu bisalahi abihima. Allah akan menjaga keturunan dari kedua orang tua dengan sebab kesolehan kedua orang tua. Ini garis bawahi bagi para orang tua, santri, dan juga anak-anak sekalian nanti yang akan menjadi orang tua. Sebesar kesolehan orang tua, sebesar itu pula kemudahan dan kesolehan sang anak. Jadilah orang tua yang saleh. Maka saya berpesan kepada wali santri Ananda Halim hafizahumallah agar bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan kalbu meresapkan di dalam hati, dan dengan anggota tubuh yaitu semakin taat mengerjakan ketaatan, semakin semangat menjauhi maksiat, semakin saleh. Karena sebesar kesolehan kita, sebesar itu pula kemudahan anak menuntut ilmu agama dan menjadi anak yang saleh. Bahkan disebutkan dalam tafsir Imam Ibn Katsir, orang tua dari dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khadir alaihi salam tadi ternyata bukan orang tua kandung seperti sekarang. Ananda Halim didatangi oleh orang tuanya, kandungnya, bapak ibunya. Ternyata orang tua yang saleh tadi kanal jaddus sabi'. Dia adalah kakeknya yang ketujuh dari dua anak yatim. Ini berarti membuktikan apa? Orang tua yang saleh akan menyebabkan anaknya dijaga oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi anak yang saleh.
Bahkan bukan hanya anak kandungnya, akan tetapi cucu cicitnya sampai 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, surah Al-Kahfi, ketika Allah berfirman akan hal ini. Wa kana abuhuma salihan wa kana al-jaddus sabi'. Yang saleh itu ternyata bukan bapak ibunya langsung, tetapi kakeknya yang nomor 7. Kakeknya yang nomor 7 yang saleh bisa menjaga anak cucu cicitnya sampai 7 turunan. Nah, ini pesan pertama. Pesan kedua kepada Bapak Ibu wali santri Ananda Halim, berarti amanah untuk Bapak Ibu tambah besar. Karena sekarang memiliki anak, bahkan ini adalah anak satu-satunya dari Bapak Ibu. Ini adalah harta paling berharga. Berarti ketika anak sudah penghafal Quran atau sudah selesai setoran hafalan Al-Quran, amanahnya tambah besar. Apa itu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ahad yanam. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami, bapak, lihat ini, tanggung jawabnya tambah besar. Adalah pemimpin atas rumah tangganya, anak istrinya, dan bertanggung jawab atas mereka. Apa tanggung jawabnya? Yaitu menjaga amanah yang Allah letakkan di pundak setiap orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yaitu mengakui Rabbnya sebagai Allah sebagai Rabbnya, mengakui Islam sebagai agamanya. Itu amanah yang ada di setiap pundak orang tua. Nah, dengan hafalnya Ananda Santri Halim Al-Quran, amanahnya tambah. Berarti menjaga hafalan. Dan menjaga hafalan tidak hanya di pesantren, sampai akhir hayat. Nah, ini pesan saya yang kedua. Amanah untuk orang tua tambah berat. Hati-hati menjadi orang tua penipu yang menipu anaknya dengan memberikan hal-hal yang melalaikannya, terutama melalaikan hafalannya. Jujur Pak, saya hampir setiap pagi duduk di kursi ini, dan setiap pagi pula saya melihat Halim mengantuk, capek Pak. Ngafal Quran capek. Dan setiap kali itu pula beliau terus melanjutkan hafalannya. Maka jangan sampai perjuangan anak kita disia-siakan dengan cara kita menjadi orang tua yang penipu, memberi tontonan, memberi hal-hal yang melalaikan dari hafalan Al-Quran. Hati-hati, amanahnya tambah berat.
dan ini adalah Al-Hafidh Al-Hadi Ashar fi ma'hadina Al-Mahbub Jauharatil Ilm. Ini adalah penghafal Al-Quran yang ke-11 di pesantren kita, Intan Ilmu yang kita cintai ini. Dan akan kita tunggu, terutama Pak Halim, di dalam keadaan sempit. Sekarang lagi hari-hari tegang, hari-hari anak-anak selalu memegang buku, memegang Al-Quran, belajar. Proses KBM sudah ditiadakan, olahraga ditiadakan, kecuali waktu-waktu yang tertentu untuk lebih fokus. Dalam keadaan tegang begini, beliau masih sempat-sempatnya menyelesaikan setoran hafalan. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan kewenangan, bapak, suami diberikan kewenangan untuk menjaga anak istrinya. Pada hari pemimpin rumah tangga tersebut meninggal dalam keadaan menipu anak-anaknya, memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat, melalaikan anak-anaknya, melainkan ia akan diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Nah, ini dua pesan: bersyukur dan jaga amanah untuk orang tua wali santri Ananda Alexis Romero Halim hafizahumullah taala.